Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Bapak Komang Agus Darmayasa. Hari ini Bapak akan membahas tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran kelima ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Ya, ini gambar di perpustakaan sekolah. Si Lani sedang membaca buku dengan teman-temannya. Dia membaca buku tentang apa? Tentang hewan peliharaan. Apa saja hewan yang dipelihara oleh Lani? Ayam dan kelinci, ya. Nah, yuk kita membaca. Di sini, hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Ya, seharusnya kita memperhatikan orang yang sedang sedang bercerita, atau memperhatikan ibu guru, bapak guru yang sedang menerangkan di depan kelas, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Nah, cerita di sini. Siapa saja yang ada di sini? Ada si Lani. Kemudian selain Lani ada Udin. Selain Udin ada Beni. Ada Siti. Ada Dayu. Ya. Selain digunakan ada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menulis nama orang, ya. Contohnya ini Lani. Dari sini L-nya menggunakan huruf kapital, ya. Udin, U-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Beni, B-nya menggunakan huruf kapital. Dayu, Siti, ya, semuanya nama orang itu menggunakan huruf kapital di depannya, ya. Sudah paham anak-anak? Pasti paham, ya. Oke, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Nah, ingat ya, gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Ingat, gunakan huruf tegak bersambung. Setelah membuat kalimat, di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik. Ya. Nah, ini contohnya. Ini kalimat yang belum sempurna, ya. Membaca puisi, cerita, buku. Nah, ini yang belum sempurna, ya. Kita sempurnakan menjadi kalimat yang baik. Suci membaca buku cerita titik, ya. Ingat, di awal kalimat menggunakan huruf kapital ini, ya. Susi membaca buku cerita titik. Di akhir kalimat ingat menggunakan tanda titik, ya. Nah, di sini ada 5 soal. Anak bisa lihat di buku temanya halaman 89, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, langsung saja. Ibu membantu Lani mengerjakan PR titik. Nah, ingat nama orang harus menggunakan huruf kapital, ya. L-nya ini menggunakan huruf kapital. Oke, nomor 2. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu titik. Nah, Beni dan Udin. Nah, Udinnya ini menggunakan huruf kapital, ya. Beni juga menggunakan huruf kapital.
kapital. Ingat di akhir kalimat menggunakan tanda titik ya. Nomor 3, Dayu tidak suka menyontek. Ingat di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik ya. Nomor 4, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Ingat huruf kapitalnya ya. Jangan sampai lupa. Terakhir yang nomor 5, Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Ya. Nah, ini. Yang ini kalimat belum sempurna, yang di bawahnya yang sudah sempurna, ya. Nah, ingat di pembelajaran ini menekankan huruf kapital ya, nama orang menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik di akhir kalimat ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ke pembelajaran ke-6 ya. Pembelajaran ke-6. Nah, yuk kita membaca. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan ya. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Nah, ini percakapan antara siapa? Siti, Dayu, Beni, dan itu. Ya, anak-anak bisa lihat di halaman 96. Ya, nanti anak baca di sana percakapannya ya. Oke, kita berlatih. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah ya. Mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah ya. Yang nomor 1, mencoret-coret tembok kelas. Nah, 1. Nah, yang ini ya. Boleh atau tidak dilakukan? Ya, tidak boleh ya. Anak-anak tidak boleh mencoret tembok kelas ya, nanti bisa rusak atau tidak enak dipandang ya. Istilahnya resem. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, boleh atau tidak? Ya, pasti boleh ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas. Iya, harus ya. Anak-anak harus melaksanakan tugas piket kelas. Siapa yang mendapat giliran piket, dia harus datang lebih awal ya. Membersihkan meja, lantai ya, mengepel dan menyapu. Oke. Sekarang kita mengamati Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini ya. Di sini ada timbangan apa? Timbangan pasar ya. Di sini berat timbangannya 1 kilogram ya. Yang ditimbang adalah pepaya dengan berat 1 kilogram. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini ya, timbangan kue ini pakai ya. Kalau menimbang dengan berat gram, dia menggunakan timbangan kue ya. Oke, paham? Pasti paham ya. Nah, kita berdiskusi manakah yang lebih berat, 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung. Nah, menurut anak-anak mana yang lebih berat? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Ya, tentunya timbangan pasar ya. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Nah, perhatikan tulisan di dalam kotak ya. Nah, ini kalau 1 kg itu sama dengan berapa gram? Nah, 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram sampai 10 kali. Jadi 1 kg itu sama dengan 1000 gram ya. 1000 gram. Jadi yang lebih berat di sini adalah pepayanya ya. Nah, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan ya. Nah, timbangan kue itu yang lebih ringan ya. Timbangan besi atau timbangan pasar itu
untuk menimbang yang lebih berat. Oke, kita berlatih. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Nah, di sini. Di sini ada 6 ya. 6. Berat semua kentang di samping adalah, apakah berat ini 2 kg atau 200 gram? Nah, ini diperkirakan ya. Ya. Bisa saja beratnya ini adalah 2 kg ya. Semangkok tepung. Nah, ini kira-kira beratnya berapa? 5 kg atau 500 gram? Tentunya pasti 500 gram ya. Kalau 5 kg terlalu berat ya untuk semangkok. Kemudian ibu membeli titik ikan. Nah, kalau ikannya itu 1 kg atau 100 gram? Iya, 1 kg ya. Kalau berat coklat di samping adalah berapa? Ya, 200 gram ya. Tidak mungkin coklat beberapa batang ini beratnya 2 kg ya. Pastinya 200 gram. Ibu menyimpan titik telur di dalam keranjang. Nah, telur ini beratnya berapa? Ya, 1 kg. Kalau 100 gram terlalu ringan ya. Kemudian berat semangkok nasi. Ya, ini apakah 25 kg apa 250 gram? Ya, kalau 25 kg itu terlalu berat ya. Satu karo, satu kampil nanti ya. 250 gram ya, karena semangkok dia beratnya pasti 250 gram. Ya, anak bisa lihat di halaman 102 yang ini ya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, dadah.